خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ikhwan fiddin azzakumullah, jamaah Masjid Arqam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Yaumul Ahad tanggal 1 November 2020 kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita pembacaan terhadap kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari, Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari li Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, nikmat dan rahmat serta inayah Allah yang senantiasa tercurahkan kepada kita, terutama nikmatul iman wal Islam. Dan tak lupa pula kita selalu bersyukur kepada Allah atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa dengan mudah melangkahkan kaki kita ke Baitullah untuk menjalankan kewajiban yang Allah telah tetapkan kepada kita, yaitu salatul jamaah. Dan yang lebih dari itu dilanjutkan dengan kajian Ta'limul Islam, di mana kita sebagai manusia dan khususnya sebagai orang yang beriman kepada Allah harus senantiasa membekali diri kita dengan ilmu terus menerus. Tidak boleh kehidupan ini kosong daripada ilmu, ya. Tidak boleh keimanan ini juga kosong daripada atau jauh daripada ilmu. Karena ilmu akan menjadikan kita istiqamah, ya. Karena ilmu itu akan menjadikan hati kita istiqamah. Kemudian akan menjadikan kita menjadi orang yang sabat, menjadi orang yang teguh, menjadi orang punya prinsip, ya. Dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muhtadi, terbimbing, ya, terarah kehidupannya jelas, begitu, ya. Nah, maka khususnya di zaman-zaman yang seperti ini, di mana ini adalah zamanul fitan, ya, zaman yang penuh fitnah, fitnatul dunia, yakni min fitnatil mal wa fitnatil nisa wa fitnatil ara, ya, fitnah dunia, harta, fitnah wanita, kemudian fitnah pemikiran-pemikiran, keyakinan-keyakinan dan lain sebagainya, ya. Dan keadaan daripada fitnah ini terus menerus makin meningkat dan makin bermunculan fitnah itu, ya. Kita senantiasa kita hari dan diliputi oleh fitnah, ya. Sehingga
kalau kita berjalan di muka bumi ini tanpa didampingi dengan ilmu, maka kita akan tenggelam ke dalam fitnah-fitnah tersebut, ya. Lebih-lebih saat ini fitnah itu dilancarkan baik dari kaum zanadiqah, ya, orang-orang yakni kaum zindiq, dan orang-orang yang minal munafiqin, minal muslimin, tetapi mereka ala nifaq, ya. Itu sangat luar biasa fitnah yang dimunculkan. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah seharusnya menyikapi segala sesuatu itu harus dengan ilmu, ya. Walaupun dalam rangka untuk menampakkan ghirah kita, ghirah Islamiyah kita, ya, walaupun dalam rangka untuk menampakkan bahwa kita ini cinta kepada Rasul, ya, dan tidak mau Rasul kita Muhammad SAW dihinakan, ya, tetap realisasi itu harus dibimbing, merealisasikan kecintaan, merealisasikan ketidakterimaan kita, Nabi kita dihina, direndahkan, dilecehkan, ya, tetap semua itu harus dibimbing dengan ilmu. Jangan asal ngomong, jangan asal menyampaikan berbagai macam statement dan komen, ya, yang terkadang komennya itu membentur, ya, ucapan-ucapan para ulama dan lain sebagainya. Nah, hadza ma yasluh, ya, itu tidak dibenarkan. Ini yang perlu diperhatikan. Tetap di atas koridor ilmu. Apapun yang terjadi, la tasta'jilun. Yang paling penting itu, jangan kalian tergesa-gesa untuk memunculkan statement, menyampaikan komentar, atau mungkin dalam rangka untuk menyampaikan pembelaan, ya. Jangan tergesa-gesa, biarkan yang lainnya. Tidak ada kewajiban kok bagi kita untuk semuanya, ya, berkomen-komen, ya, berstatement-statement, ya. Tidak ada kewajiban bagi kita semuanya. Cukup serahkan kepada orang-orang yang ahlinya, ya, agar tidak menjadikan runyamnya situasi, agar tidak menampakkan oh ini terjadi pertentangan, ya. Sekarang ini nampak jelas terjadi perbedaan sikap baina Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hinaan kufar, ya. Ya, jelaslah, yakni artinya ibarat ya, mereka kufar pasti musuh dengan Rasulullah SAW, mereka tidak suka dengan Nabi, ya. Itu sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sudah distempel bahwa kufar itu, ya, aduan lillahi wa li rasulihi wa lil muslimin, ya. Sudah dicap oleh Allah Ta'ala, mereka adalah musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh kaum muslimin. Sehingga sampai kapanpun, ya, kebencian dan permusuhan ini akan dilancarkan oleh mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi atau Nasara, ya, terhadap kalian, terhadap keislaman kalian, terhadap agama kalian, terhadap Rasul kalian Muhammad SAW, ya, sampai kalian mau mengikuti millah mereka, sampai kalian jadi Yahudi atau Nasrani baru selesai, ya. Jadi itu tidak perlu terlalu kaget, itu kafir kok, ya. Jangan sampai istilahnya itu kalian getem-getem akhirnya berbreng sendiri dengan sesama Muslim, ya, ribut saling, akhirnya saling menjelekkan, saling menjatuhkan sama muslimin, ya, bahkan sampai merendahkan ulama, ya, seakan-akan ulama ini wah ngawur, ulama ini, ya, syekh ini seakan-akan dianggap ngawur. Lho kok ini sopo, ya. Ulama itu, ya, kalau memang dia memang ulama, berbicara dengan kapasitas ilmunya, tidak sembarangan, ya. Artinya kawaid di ilmiah itu sudah di kepalanya semua, sementara kamu masih
baru baca 1 kitab 2 kitab wis petidak-petiti gitu loh ya. Nah seperti itu, ini yang perlu diperhatikan ya. Maka sudah utruk hadza kulli ya, kita belajar aja, belajar ilmu ya, terus membekali diri dengan ilmu dan kita semaksimal mungkin untuk menerapkan bagaimana sih tuntunan Rasul SAW, tuntunan salaf dalam masalah ini ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada nabinya Muhammad SAW ya. Allah melarang la tasubbu ya. Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan mereka. Nanti mereka mencela Allah ya, udwanan, dalam kebencian dan tanpa ilmu. Gitu loh. Jadi jangan kemudian bangga, oh ada orang berani nih misalkan menghina Yesus, ya. Yesus digambarkan kedinginan karena tidak pakai baju, disalib terus kedinginan, iya. Loh, terus kamu ketawa-ketawa, kamu buat meme-meme misalkan. Itu sudah ada tuntunannya dalam Al-Qur'an seperti itu. Maka malahan Allah melarang, jangan kamu celah ilah-ilah mereka itu. Nanti mereka akan mencela Allah. Gitu loh. Ya. Dan mereka-mereka yang menghinakan Rasul SAW, Allah sudah menjanjikan inna syani'aka huwal abtar. Loh, ini Allah menggunakan kalimatut taukid, inna. Ya. Artinya benar-benar kata Allah, orang yang mencelamu itu nanti akan binasa mereka. Allah yang akan membinasakan mereka. Begitu loh. Ya. Jadi tetap wajib kita punya ghirah terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, wajib itu. Kita tidak boleh kemudian di dalam hati kita biasa-biasa saja, tidak marah ya, tidak boleh, tetap harus kita tidak suka. Tapi bagaimana tuntunan yang benar di dalam menyalurkan ketidaksukaan kita itu ya, atau di dalam menyalurkan ghirah kita, kecemburuan kita terhadap Islam ya wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetap harus berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, kita melanjutkan kajian kita yaitu pada ucapan Al-Imam Al-Barbahari, yaitu qauluhu qala asy-syarih hafizahullahu taala, qauluhu wa humul jamaah wa hum as-sawadul a'zam ya, yaitu pada poin yang kelima dari kitab ini menerangkan tentang al-jamaah, yakni ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Qala asy-syarih hafizahullah ashabuhu sallallahu alaihi wasallam humul jamaah. Jadi sahabat-sahabat Nabi ya, Abu Bakar As-Siddiq wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghairuhum wa kulluhum ya, mereka adalah al-jamaah. Ai hum aslul jamaah, bahkan mereka itu pokoknya, asal usulnya al-jamaah ya. Artinya sumber awalnya al-jamaah itu adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelah mereka ya, tabi'in, murid-murid sahabat. Kemudian setelah murid-murid sahabat, tabi'ut tabi'in ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang di zamanku. Ya. Kemudian setelah mereka, yakni as-sahabatu wat tabi'un wa atba'ut tabi'in. Ya, 3 generasi. Generasinya para sahabat, generasinya para tabi'in, dan generasinya pengikut tabi'in. Ya, ini disebut khairul qurun atau wahumul qurunul mufaddalah, yakni mereka adalah zaman atau abad-abad keemasan, abad-abad yang penuh
atau zaman-zaman yang penuh dengan keutamaan, ya, yang masih sangat dekat dengan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula'i humul jamaah wa man jaa'a ba'dahum fahuwa tabi'un lahum. Mereka adalah al-jamaah, dan orang-orang yang datang setelah mereka adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Yattabi'ul asla alladhi alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin. Yaitu orang-orang yang mengikuti asal, yaitu asal yang para sahabat Rasul SAW berada di atasnya. Sebagaimana Allah menyebutkan, Allah memuji mereka as-sabiqunal awwalun, para pendahulu yang pertama, ya, para pendahulu yang pertama dari kalangan muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebutkan oleh Allah radhiyallahu anhum, ya, bahwa mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Jadi ini nas dari Al-Quran, ya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, yaitu al-muhajirun wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Nah, humul jamaah, mereka adalah al-jamaah alladzina amaranallahu an nakuna ma'ahum. Mereka adalah al-jamaah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk bersama mereka, ya, untuk bersama mereka atau untuk menjadi seperti mereka, ya. Wa amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an nakuna ma'ahum, dan juga Nabi kita memerintahkan kita untuk bersama para sahabat, ya, bersama orang-orang tadi yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, al-muhajirun wal ansar walladzina tabauhum, ya. Wa nahana an mufaraqatihim, dan kita dilarang atau dicegah dari memisahkan diri dari mereka, ya. Wa humus sawadul a'zam allati 'alal haq, dan mereka adalah sawadul a'zam, kelompok yang besar, ya, rombongan yang besar yang berada di atas kebenaran, wa 'alal huda, dan juga di atas petunjuk, ya. Nah, falladzina yujahiluna salaf wa yuqalliluna min sya'nihim wa yaquluna hum rijalun wa nahnu rijal, ya, wa yaquluna la mani'a min an nuhditha asya'an wa lasna mulzamina bi ittiba'i salaf wa aqwali salaf fa hadha dhalalun wal iyadu billah. Perhatikan di sini, ya. Dan orang-orang yang artinya merendahkan dan meremehkan, ya, menganggap salaf itu remeh, rendah, ya, dan menganggap kecil urusan mereka. Kemudian mereka mengatakan nahnu hum rijal wa nahnu rijal, ya, begitu, ya, artinya mensejajarkan diri mereka dengan orang-orang salaf, ya. Mereka punya ilmu, saya juga punya ilmu, begitu, ya. Nah, dan mereka mengatakan tidak ada halangan dan larangan bagi kita untuk memunculkan perkara-perkara baru karena kita tidak diharuskan untuk mengikuti as-salaf dan mengikuti pendapat-pendapat mereka, ya. Nah, orang yang mempunyai pemikiran demikian dan pernyataan demikian, mereka itu sesat, ya. Mereka itu dolal. Hadza faslun li akhiri hadhil ummah an awwaliha, dan ini suatu bentuk pemisahan, ya, akhir umat dengan awalnya, ya, seperti pemutusan jalur, ya, pemotongan, ya, diputus mata rantai akhir umat ini dengan awalnya, yaitu para sahabat dan orang-orang setelahnya. Wa idza infasala akhiruha an awwaliha halakat, maka apabila akhir daripada umat ini terpisahkan dari awalnya,
maka pasti binasa. Ya, umat itu pasti akan binasa, pasti akan celaka. Ya. Wa hum yuriduna ayyuhlikul ummah, sedangkan mereka memang menginginkan untuk membinasakan umat ini. Ya. Faja'u bihadhil hilah. Kemudian mereka mendatangkan, ya, dengan tipu muslihat ini tadi, ya. Wa hiya faslul akhirin an awwalil ummah. Yaitu apa? Bagaimana upaya yakni memutuskan rantai, tali mata rantai, ya, keadaan akhir umat ini dengan awalnya. Seperti siapa? Mereka yang berusaha melakukan demikian, ya, pemutusan mata rantai, yaitu orang-orang Syiah, ya, la'anahumullah. Mereka berusaha bagaimana memutuskan jalur. Dengan cara apa? Dengan cara meragukan periwayatan yang didatangkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Mereka tidak percaya siapa Abu Hurairah itu. Ya. Kemudian mereka berusaha meragukan riwayat-riwayat yang didatangkan oleh Imam Bukhari. Ya. Min hadza al-Bukhari, mereka mengatakan siapa Bukhari itu. Ya. Nah, kalau itu semuanya dikaburkan dan dibuat umat itu bimbang, khalas, ya, sudah tidak akan tersambung lagi dengan yakni awal daripada umat ini, ya. Karena apa? Karena itu riwayat-riwayat yang dibawa dari Rasulullah, yang disampaikan kepada para sahabatnya, ya. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada murid-muridnya. Dan terjaga sanad-sanadnya, ya. Nah, mereka berusaha membuat keraguan di situ. Tujuannya apa? Untuk memutus jalur. Maka hati-hati. Ya, itu salah satunya dan masih banyak yang lainnya. Baik. Kemudian yujad al-an man yuhadzir min madhhabis salaf. Kemudian didapati kata Syekh hafizahullah, yakni di zaman ini orang-orang yang mentahdzir, berusaha memperingatkan daripada mazhabus salaf, wa yuhadzir min ar-ruju' ila aqwalihim, dan juga memperingatkan umat dari tindakan merujuk kepada ucapan-ucapan salaf. Wa yaqulu hadza zamanun madha, mereka mengatakan ini sudah masa yang lampau, ya, artinya sudah usang ucapan-ucapan salaf itu, sudah masa yang lampau. Sekarang zaman modern, begitu alasannya, ya. Tidak perlu kita mengadopsi dari ucapan-ucapan yang lalu. Nah, maka fayuhadziru mimma alaihi salaf wa yahudzu 'alal ibtika' fid din. Ya. Kemudian mereka mengingatkan, ya, memperingatkan, mentahdzir, ya, manusia daripada ucapan-ucapan salaf. Waalaikumsalam. Dan menganjurkan kepada manusia untuk berbuat ibtidaat, ya, berbuat bid'ah, berbuat perkara-perkara baru dalam urusan agama. Kemudian disebutkan oleh beliau ad-dinu tauqifi, sementara agama itu sifatnya tauqifi, ya, yaitu wattiba'un wa laysa ibtida'an wal ibtikaran. Jadi agama itu tauqifi. Agama itu kamu harus berhenti di atasnya. Jika ada dalil kamu laksanakan, jika tidak ada dalil kamu diam. Ya, kalau kamu dalam urusan agama nggak ngerti, jangan kamu menengok. Ojo. Kemudian memberanikan diri, nggak ngerti agama, ngomong tentang agama. Ya, sesat kamu nanti. Karena agama ini tauqifi sifatnya. Ya. Dan mengikuti apa yang diperintahkan, ikuti. Ketika datang dalil, ikuti. Ketika tidak ada dalil, kamu berhenti. Jangan kemudian kamu berbuat beda, memunculkan perkara-perkara baru, ya, memunculkan pendapat-pendapat baru, ya, memunculkan agama, keyakinan-keyakinan baru, ya, pemikiran-pemikiran baru, amalan-amalan baru, ya, ucapan-ucapan baru yang tidak ada anjurannya dalam Islam. Nah, seperti itu. Al-ibtikaru yakunu fi sina'at wal manafi' ad-dunyawiyah. Amma ad-din fala yuhdatsu fihi syai'un ba'da wafatir Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Adapun penemuan-penemuan baru, ya, kamu munculkan sesuatu yang baru itu dalam urusan-urusan duniawi, silakan, ya, ya, artinya hal-hal yang bermanfaat seperti mikrofon, ya, kamera, kendaraan, pokoknya yang berkaitan dengan urusan keduniaan, yang bisa dijadikan sebagai wasilah untuk menyampaikan agama ini nih, ya, atau menjalankan agama ini, ya. Sementara agama, maka tidak boleh siapapun orangnya memunculkan sesuatu yang baru setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Lianna tashri'a intaha biwafatir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kenapa demikian? Kok kenapa kita tidak boleh mengada-ngada dalam urusan agama, ya, setelah wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dengan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu tasyri', ya, tasyri' itu peletakan syariat, ya, itu selesai, berhenti. Allah hentikan dengan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak ada lagi syariat yang turun dari langit, ya, yang dibawa oleh Jibril, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tidak ada lagi. Ketika Allah sudah menganggap agama ini sempurna, ya, bahkan Allah sendiri pun yang menyempurnakannya. Allah sendiri pun yang mengabarkannya kepada kita di dalam suratnya, yaitu surat Al-Maidah, ya. Ketika itu Allah menurunkan, dan itu sebagai ayat yang paling akhir yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Ya, pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan agama kalian. Akmaltu lakum dinakum. Siapa ini? Akmaltunya ini siapa? Tuh, dhamir tunya. Man? Siapa? Allah. Ya, dhamir taknya ini adalah, dhamir fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, hari Arafah, ya, fi hajjatil wada', ya, Allah menyatakan, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum. Loh, semuanya dari Allah. Aku sempurnakan juga atas kalian nikmatku, ya. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku juga ridho Islam sebagai agama kalian. So, perhatikan, ya. Jadi bukan Rasulullah yang menyempurnakan, Allah sendiri yang menyempurnakan agamanya. Ya, turunkan oleh Allah agamanya. Nih, selesai. Wis, lengkap. Sehingga apa? La yahtaju ziyada wa la yahtaju nuqsan. Semenjak itu sampai hari kiamat nanti, ya, Islam ini tidak butuh kepada penambahan-penambahan syariat baru. Tidak butuh tentang pengurangan-pengurangan atau revisi-revisi atau editing-editing seperti undang-undang yang dibuat oleh manusia. Iya, diedit berapa kali itu undang-undangnya? Iya, nggak sempurna kalau manusia yang buat. Ya diedit maneng, salah lagi, direvisi lagi, ya. Sementara Islam nggak butuh itu. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan, Allah yang maha sempurna, ya. La ya'tihil batil. Tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya, baik depan, belakangnya, muka, belakang, atas, bawahnya. Semuanya bersih dari kebatilan. Murninya itu 100% Islam itu, ya. Quran itu murninya 100%. Tidak ada satu harakat pun yang keliru atau yang kancrit, tahu kancrit? Ya, atau huruf yang jatuh, tidak ada. Sempurna disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam intahat tasyri'. Ya, selesai. Pensyariatan itu selesai. Hubungan antara langit dengan bumi itu sudah berhenti di masa itu. Ya, sebagaimana
siapa itu? Seorang wanita, Ummu Aiman apa ya? Yang sering didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikunjungi. Pada suatu hari menangis. Kemudian datang Abu Bakar wa Utsman wa Umar, ya, kepada beliau dan menanyakan, apa yang menjadikan kamu menangis? Kabarkan kepadaku sehingga aku bisa menangis bersama kamu. Apakah dengan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kamu menangis? Maka kata dia, tidak. Tetapi dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti itu wahyu, ya, dari langit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nah, sudah tidak ada. Maka apa kewajiban kita? Kalau kondisinya sudah demikian bahwa Islam itu dengan wafatnya Rasul selesai, ya, pensyariatannya, maka kata beliau, fama alaina illal ittiba. Tidak ada kewajiban bagi kita kecuali mengikuti, ya, dalam urusan agama ini. Wa alla nuhditsa syai'an min 'indina, ya, dan tidak boleh bagi kita untuk memunculkan apapun, ya, sesuatu apapun dari diri kita dalam urusan agama kita. Ya, kemudian wa naqulu hadza huwa alladhi yasluh li hadzal 'asr. Kemudian dia mengatakan atau kita mengatakan ini yang cocok untuk zaman kita saat ini, ya. Jadi perlu, ya, ada modifikasi yang supaya Islam ini, ya, cocok dan lain sebagainya dengan keadaan zaman, lah, ya. Nah, kemudian Al-Imam Malik rahimahullahu taala yaqul la yuslihu akhir hadhihi al-ummah illa ma aslaha awwalaha, ya. Kemudian Imam Malik mengatakan umat ini tidak akan bisa baik kecuali apa? Kecuali mengikuti apa yang telah dilakukan daripada kebaikan-kebaikan para pendahulunya, ya. Nah, jadi kalau kepingin terbimbing, kepingin terarah, ya, kepingin menjadi umat yang jaya, ya, umat yang disegani dan ditakuti oleh musuh Islam wal muslimin, ya, kamu harus jadi seperti sahabat-sahabat Rasul SAW, ya. Akidahnya harus kuat, keyakinannya harus mantap, tauhidnya harus bersih daripada kesyirikan, ya. Kemudian sikap ittiba'nya itu juga harus kuat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baru nanti kamu menjadi manusia-manusia yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam, ya. Tetapi ketika, ya, umat ini jauh daripada amalan-amalan para pendahulunya, maka yang didapati adalah kehinaan dan kehinaan, ya. Kehinaan dan kehinaan, ya. Kenapa? Karena jauh. Jadi itu perbedaannya, ya. Jadi kepingin memiliki izzah, kepingin memiliki kemuliaan, kewibawaan, ya, kekuatan, jadilah seperti para pendahulu, karena sudah terbukti, ya, seluruh dunia tunduk kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ya. Bahkan Romawi, ya, kemudian Persia, semuanya jatuh di tangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketakutan mereka, ya. Bahkan hampir seperempat lebih daripada dunia ini, ya, telah dimasuki oleh atau ditaklukkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kata beliau, alladzi aslaha awwaluha wa kitab was-sunnah. Artinya yang memperbaiki mereka, para pendahulu itu, yang menjadikan para pendahulu itu baik, ya, para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang setelahnya itu baik, tiada lain adalah Alkitabu was-sunnah. Tiada lain adalah karena mereka berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fala yuslihu akhir hadhil ummah illa al-kitab was-sunnah wattiba'u hadis salaf as-salih, ya. Maka tidaklah akhir umat ini akan menjadi baik kecuali, ya, dengan berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan mengikuti petunjuk as-salafus salih. Nah, ya.
Kemudian qauluhu was-sawadul a'dham al-haqq wa ahluh. Kemudian ucapan al-Imam Al-Barbahari yaitu as-sawadul a'dham wa humul jamaah ya wa humus sawadul a'dham adalah al-haqq wa ahluh, yaitu kebenaran dan orang-orangnya. As-sawadu humul ahlul haq wa ahluhu al-mutamassikun ya. Wa laysa ma'na as-sawadul a'dham mujarrad al-kathrah. Kemudian as-sawad mereka itu adalah orang-orang yang berada di berpegang pada kebenaran ya. Orang-orang yang berpegang teguh dengannya. Jadi kebenaran dan mereka berpegang teguh dengannya. Bukanlah makna sawadul a'dham itu sekedar kuantitas ya, kuantitas yang besar ya, bukan sekedar itu maknanya ya. Yani maknanya adalah man kana 'alal haqqi walau kanu qalili. Siapapun orang yang berada di atas kebenaran walaupun dia sedikit, maka mereka itu adalah sawadul a'dham ya. Hatta walau kana rajulan wahidan, walaupun dia seorang diri. Man kana 'alal haqqi fa huwa sawadul a'dham. Barang siapa yang berada di atas kebenaran, maka dia adalah as-sawadul a'dham ya. La nanzur lil kathrah. Jadi kita tidak memandang kepada artinya kuantitas ya. Wa inna ma nanzur lima huwa alaih. Tetapi yang kita lihat dan yang kita pandang artinya apa yang dia berada di atasnya. Selama dia berada di atas kebenaran, maka dia adalah sawadul a'dham ya. Faqad takunul kathrah ala dhalalin. Terkadang yang banyak itu tapi di atas kesesatan ya. Wa qala ta'ala wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam kitabnya ya, suratul An'am ayat 116, kata Allah, jika kamu mengikuti kebanyakan orang ya, jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Wa qala ta'ala ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa in wajadna aktsaruhum lafasiqin. Ini Allah menyebutkan bahwa mereka yang kasroh itu kebanyakan sesat, kebanyakan fasik, kebanyakan mereka menyimpang dan lain sebagainya ya. Wa qala ta'ala wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Loh ya, kebanyakan manusia itu fasik kata Allah. Jadi jangan kemudian terlena ya atau terpukau dengan banyaknya manusia yang mengikuti suatu ajaran, yang mengikuti suatu kelompok atau yang mengikuti suatu seseorang ya. Jangan terlena, oh berarti kalau banyak yang mengikuti berarti benar. Lah, belum tentu ya. Sebab mayoritas orang kata Allah fasiqun. Mayoritas orang ya yudilluka an sabilillah, menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka fal kasratu la yughtarru biha wa la tuttaba'u illa idza kanat al haq. Maka kuantitas itu yang banyak itu ya, jangan kamu tertipu dengannya. Dan janganlah diikuti kecuali berada di atas kebenaran. Siapapun ya, jangan kamu ikuti kecuali di atas kebenaran. Man kana 'alal haqqi fa huwal jamaah sawa'un kanu qalilin aw katsirin. Maka siapapun yang berada di atas kebenaran, maka dia ada al-jamaah, baik dia itu sedikit ataupun banyaknya ya. Ad-dhabit huwa ma kanu 'alaihi hal huwal hawa haqqun aw batilun. Jadi artinya patokannya adalah siapa yang, artinya apa yang mereka berada di atasnya ya. Artinya mereka yang banyak itu di atas kebenaran atau di atas kebatilan. Itu yang harus kamu lihat. Apa yang dibawa oleh mereka, apa yang sedang diamalkan oleh mereka, apa yang sedang dipegang oleh mereka. Itu yang kamu perhatikan ya. Kalau kebenaran silakan diterima, silakan diikuti. Tetapi kalau kebatilan, maka mereka itu bukan al-jamaah ya. Fa in kana haqqan fa humul jamaah. Jika mereka artinya berada di atas kebenaran, maka mereka adalah jamaah. Walau lam yakun alaihi illa wahidun ya. Walaupun yang berada di atasnya itu tidak lain cuma satu orang. Artinya berada di atas kebenaran hanya satu, mereka adalah al-jamaah. Wa in kana batilan fa huwa dhalal. Dan jika dia artinya batil, maka dia sesat
wa in kana alaihi aktsarun nas. Walaupun yang mengikuti itu mayoritas orang. Tapi kalau sesat maka lahum laisu al jamaah, ya. Qauluhu wa faman khalafa ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri ad-din faqad kafar. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Bukhari, barang siapa yang menyelisih sahabat-sahabat Rasulullah dalam suatu perkara daripada urusan agama ini, berarti dia telah kafir, ya. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kafara di sini yakni faqad kafara, makna kafara yahtamilu al-kufrul akbar wa yahtamilu al-kufrul asghar. Artinya bisa jadi yang dimaksud itu kufur akbar, yakni kekafiran yang besar yang bisa mengeluarkan orangnya dari Islam, atau kufur asghar, ya, yakni kufrun duna kufrin, yakni amalan melakukan amalan kekafiran tetapi melakukan amalan seperti amalan orang-orang kafir tetapi tidak mengeluarkan dari Islam, yakni bihasabil mukhalafah, artinya sesuai dengan kadar penyimpangannya, ya, sesuai dengan kadar penyimpangannya. Nah, artinya kalau penyimpangannya itu dalam masalah-masalah usul akidah, mereka menyelisihi sahabat-sahabat Nabi dalam masalah akidah, keyakinan, nah ini bisa mengarah kepada kekafiran, ya. Nah, tetapi kalau tidak menyelisihi masalah-masalah prinsip dasar, maka itu artinya bukan kekafiran yang mengeluarkan dari al-Islam. Nah, faqad kafara laisa ma'nahu annahu kafara al-kufra al-mukhrij minal millati mutlaqan. Maka kata beliau, ucapan itu tidaklah pengertiannya bahwasanya dia adalah kufur yang mengeluarkan dari millah secara mutlak. Qad yakunu hadza wa qad yakunu al-kufrul asghar. Jadi bisa jadi kekafiran yang memang penyelisihannya dalam masalah-masalah prinsip, ya, ya, bisa mengeluarkan daripada Islam, ya, seperti artinya kaum Jahmiyah, ya, ya, yang mereka menyelisih sahabat Rasulullah SAW dalam masalah asma wa sifat. Mereka menafikan asma wa sifat, ya, menyatakan bahwa Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, ya, atau perkara-perkara lain seperti menafikan takdir, ya, al-qadariyah, ya. Mereka tidak percaya dengan takdir, sementara takdir itu aslun min usulil iman, ya, salah satu daripada pokok keimanan yang wajib diimani, rukun Islam, rukun iman, ya. Nah, kalau dikufuri atau dinafikan, maka terjerumus ke dalam kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Nah, dan terkadang kekafiran yang asghar sifatnya, kekafiran yang kecil, ya, tidak mengeluarkan dari Islam. Al-muhimmu anna mukhalafatas salaf kufrun. Jadi yang penting kata beliau bahwa menyelisihi as-salaf itu adalah suatu bentuk kekufuran, qad yakunu akbar wa qad yakunu asghar. Ya, terkadang penyelisihan itu mengantarkan kepada kekufuran yang besar dan terkadang mengantarkan kepada kekufuran yang kecil. Au annal murada annahu idza khalafahum fi awwalil amri bi syai'il yasir. Atau bisa jadi yang dimaksudkan di sini kata beliau bahwasanya apabila penyelisihan mereka itu di awalnya, di awal-awal penyelisihannya itu perkara-perkara yang ringan, ya, thumma bitadarruj yakhruj minad din, kemudian perlahan dengan cara bertahap, ya, perlahan-lahan, ya, penyelisihan itu makin jauh sampai mengeluarkan dari agama, ya, sehingga artinya binadini bil kulliyah, mengeluarkan dari Islam secara total. Maka kita jangan kemudian bermudah-mudahan di dalam menyelisihi, ya, as-salafus saleh, ya, dengan menganggap ini kan hal yang masih ringan, boleh-boleh saja, ya. Artinya ini bukan hal yang berat. Iya, bisa jadi awalnya memang ringan, tetapi di situ syaitan mulai membukakan pintu untuk kita makin tasahul, ya, makin menganggap enteng, makin menganggap biasa, ya, sikap menyelisihi tadi,
ya, dan akan terus digiring oleh syaitan perlahan-lahan, ya, bertahap, bitadarruj, ya, tidak langsung, tapi satu, ya, gimana, lolos, kasih lagi satu sama syaitan, terus sampai akhirnya menyimpang, ya, jauh dan binasa, ya, keluar daripada Islam, waliyadzubillah. Fayaulu amruhu ilal kufri, ya, dari penyimpangan yang ringan itu terus berkembang sampai mengantarkan kepada kekufuran, ya. Idza istamarra al-mukhalafa, ya, istamarra al-mukhalafa fayaulu amruhu ilal kufril akbar. Artinya jika terus-menerus penyelisihannya itu dilakukan sampai akhirnya mengantarkan kepada kekufuran yang besar, fayakhruj minad dini kulli, ya, akhirnya dia keluar daripada agama ini secara total, yatadarraju bihi syaitan wal hawa wan nafsu al ammaratu bisu hatta yakhruja minad dini kullihi, ya. Artinya syaitan di situ dengan tadarruj, ya, naam, melancarkannya itu bertahap, ya, pelan-pelan, ya, kemudian juga hawa nafsunya, kemudian nafsu yang memerintahkan, ya, manusia ini memang ditabiatkan oleh Allah, innan nafsa la ammaratun bisu, ya, jiwa manusia itu benar-benar mengantarkan kepada kejelekan, yang memerintahkan kepada kejelekan sampai mengeluarkan daripada Islam atau daripada agama ini secara total. Nah, maka ini yang dijelaskan, ya, oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam poin yang kelima. Nah, kemudian poin yang keenam, qala al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qad hatta taraku minas sunnati mithlaha fahdharil muharramat minal umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Kemudian berkata al-muallif, yaitu Syekh Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah, kata beliau, bahwa manusia tidaklah mereka itu melakukan sebuah bid'ah, ya, sehingga ditinggalkan daripada sunnah yang sepertinya, ya. Artinya memunculkan bid'ah maka akan mematikan satu sunnah, ya, menenggelamkan satu sunnah. Nah, maka hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diharamkan, ya, minal muharramat, al-muharramat minal umur, yang dilarang, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan serta orang-orangnya itu di neraka jahanam, ya, wadhalalatu wa ahluha finnar, ya. Kemudian dijelaskan oleh beliau hafizahullah, hadhihi hikmatun azimah, ya, wa hiya ma'thuratun 'anis salaf. Ini adalah hikmah yang agung, dan ini artinya terambil dari ucapan-ucapan atau ungkapan-ungkapan orang-orang salaf, ya, yaitu annan nasa ma ahdatsu bid'atan illa faqadu mithlaha minas sunnah. Bahwasanya manusia tidaklah mereka melakukan satu bid'ah kecuali akan hilang satu sunnah sepertinya, ya. Li'annahu la tajtami'us sunnatu wal bid'ah. Karena kenapa kok ketika muncul bid'ah kemudian hilang satu sunnah? Karena antara sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah bisa gabung, tidak akan pernah bisa berkumpul, tidak akan pernah bisa bersatu antara sunnah dan bid'ah, ya. Wa illa wa tukhriju ihdahuma al-ukhra, ya. Artinya kalau tidak bisa bersatu, yaitu ini masuk, yang satunya terkeluarkan, begitu, ya. Itulah kondisinya. Fala yakunul insanu mubtadi'an wa sunniya. Maka tidaklah seseorang itu akan menjadi terkumpul pada dirinya sunni wa bid'i, ya. Pada diri seseorang, hadza mubtadi' wa hadza bid'i wa sunni. Kaif hadza fulan? Oh, hadza sunni bid'i. Ya. Enggak mungkin itu akan terjadi itu. Ya. Kalau kamu terjerumus ke dalam bid'ah, berarti kamu mubtadi'.
Ya, lepas kamu sunnah dari dirimu, begitu. Ketika kamu meninggalkan bid'ah dan berjalan di atas sunnah, berarti kamu sunni. Ya. Nah, jadi kalau ada orang menyatakan, oh saya sunni dan saya juga bid'i, ya, ini orang perlu minum obat. Ya. Nah, bal imma ayyakuna mubtadi'an aw wa imma ayyakuna sunniyan. Ya, la yajtami'an fihi. Jadi orang itu salah satu, kamu mau jadi sunni atau jadi bid'i. Kalau kamu mengerjakan sunnah terus dalam kehidupanmu, maka kamu sunni. Tetapi kalau kamu terus-menerus berbuat bid'ah, fa anta bid'i. Ya, kenapa? Karena tidak akan terkumpul. Ya, misalkan ada orang, aku tak nek Senin aku sunni, Selasa aku tak dolanan bid'ah. Ya, ya tidak bisa kamu akan mempertahankan gelarmu sebagai sunni, begitu. Ya, jadi jangan salahkan ada orang nanti mencap kamu, ya, anta laisa min ahli sunnah, ketika kamu terjerumus dan melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama. Ya, karena tidak akan terkumpul dua perkara ini dalam satu orang. Ya. Fala budda an tukhrija ihdahumal ukhra, merupakan keharusan, ya, mengeluarkan. Yakni salah satunya itu saling mengeluarkan. Kalau kamu masuk ke dalam sunnah, maka kamu akan selamat daripada bid'ah. Tetapi kalau kamu masuk ke dalam bid'ah, maka kamu terjauhkan daripada sunnah. Ya. Wa hadza min madharil bid'ah, dan ini termasuk daripada kemudorotan perbuatan bid'ah. Ya. Wa hadhil hikmatul ma'thuratu thabitatun bitajribah. Ini hikmah yang maksurah, ya, yang sabit, artinya bintajribah, ya, artinya dengan pengalaman, dengan kenyataan yang ada. Wa syahidu hadza wa daliluhu, dan syahidnya ini serta dalilnya, annaka tajidu ashabal bid'ah yubghiduna al ahadits as-sahihah. Yani syahidnya dan dalilnya, kata beliau, kamu dapati ashabul bid'ah itu, mereka itu sangat benci terhadap hadis-hadis yang sahih. Ya, enggak suka mereka dengan hadis sahih, enggak suka. Wa yubghiduna as-sunan, dan mereka membenci sunnah-sunnah. Ya. Wa a'da aduwwin lahum, dan mereka itu orang yang paling musuh terhadap sunnah wa ahlu. Ya. Wa abghadu ma yasma'un, ya, ayyuqala al hadithul fulani yanha an hadha aw yuharrim hadha, la yuriduna an yasma'ul hadits sunan allati tukhalifu ma hum alaih. Ya. Kemudian, dan yang paling dibenci apa yang artinya mereka dengar, ya, yaitu ketika mereka mendengarkan ada orang menjelaskan suf hadis fulan ini, hadis ini, ya, melarang daripada perbuatan ini, ya, mengharamkan perbuatan ini misalkan. Mereka tidak mau itu mendengar hadis-hadis, ya, dan sunnah-sunnah yang menyelisihi mereka. Dan ini nyata, ini perkara nyata, ya, waqi'. Nah, fahadhi alamatun ala annaha la tajtami'u sunnah wal bid'ah, dan ini sebagai tanda utama bahwa sunnah dan bid'ah itu tidak akan pernah bisa bersatu. Ya, tidak akan bisa berkumpul kedua-duanya. Nah, ammal ladzi 'ala sunnah, kemudian kata beliau ammal ladzi 'ala sunnah, artinya adapun orang-orang yang berada di atas sunnah, fa innahu idza sami'a haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yafrahu bidzalik. Jadi orang-orang yang berada di atas sunnah, ketika mereka mendengar hadisur Rasul, ya, hadis sahih disampaikan, mereka bergembira, ya, senang mendengarnya. Nah, fa innahu yafrahu bidzalik fa yudhiful khairan ila khairin. Kemudian mereka artinya disandarkan kepada satu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya, ya. Nah, wa yudhifu ilman ila ilmin, artinya
akan menjadikan itu sebagai tambahan ilmu buat mereka. Ya. Ketika disampaikan ini ada hadis sahih yang melarang perbuatan ini, ya, Ahlus Sunnah senang. Wah, ini tambahan ilmu buat kita. Wah, ini tambahan kebaikan buat kita ketika kita tersampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasul SAW. Ya. Yani sahibus sunnah yafrahu bi ahadits Rasul. Artinya orang-orang Ahlus Sunnah itu senang dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Berbeda dengan sahibul bid'ah. Disebutkan bainama sahibul bid'ah yanfiru min ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza syai'un wadih. Ya. Fil mubtadi'ah annahum yuharibuna as-sunan li annaha taqdi ala ma indahum minal bid'ah. Adapun mereka lari daripada hadis-hadis Rasul, dan ini perkara yang sangat jelas, terang benderang di kalangan al-mubtadi'ah, ya. Mereka itu memerangi. Kenapa kok mereka itu memerangi sunnah-sunnah? Kenapa? Karena sunnah-sunnah itu menghancurkan apa yang mereka berada di atasnya, ya. Karena sunnah-sunnah Nabi itu menenggelamkan apa yang mereka, atau memporak-porandakan apa yang mereka berada di atasnya, atau menghentikan apa yang mereka berada di atas amalan-amalan bid'ahnya, ya. Nah, taib. Maka di sini disebutkan wa hadza fihi tanfir minal bid'ah, dan ini termasuk adanya tanfir, yakni menjadikan orang lari daripada al bid'ah, wa annaha turahil mahabbatas sunan, ya, wa turahil mahabbatas sunan minal qulub, dan juga menjadikan perginya kecintaan atau hilangnya kecintaan sunnah, ya, dari hati manusia. Qauluhu fahdharil muharramat minal umur. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari, maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diharamkan, ya, perkara-perkara yang dilarang. Li'annal muharramat la khaira fiha, karena yang perkara-perkara yang diharamkan itu tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Pokoknya apa, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, ya. Maka jangan sekali-kali kamu melakukannya, ya. Sawaun muharramat asyirki awil kufri awil ma'asi, lianna Allah la yuharrimu syai'an wa fihi khairun, wa innama yuharrimu ma huwa syarrun mahdun, ya. Artinya baik itu keharaman-keharamannya itu bentuknya kesyirikan atau kekufuran atau kemaksiatan, ya. Karena Allah tidaklah mengharamkan sesuatu sedangkan di dalamnya ada kebaikan, ya. Tetapi Allah mengharamkan sesuatu itu karena di dalamnya itu jelek murni, ya. Jadi kalau misalkan khamr itu haram, ya, berarti itu di dalamnya apa? Kejelekan yang 100%, ya. Babi juga haram. Ya, pokoknya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti di dalam perkara tersebut terdapat syarrun mahdhah, ya, yaitu kejelekan yang murni, ya, atau syarrun rajihun atau syarrun musawin, ya, atau kejelekan yang rajih, ya, yang lebih unggul kejelekannya, ya, atau yang musawin, ya. Fa idza ijtama'a fi syai'i khairun wa syarrun fa in kana syarru aktsar aw musawiyan fatajannabhu. Jika terkumpul dalam sesuatu itu kebaikan dan kejelekan, ya, dan jika kejelekannya itu lebih banyak atau menyamai, maka tetap harus dijauhi dan ditinggalkan. Wa in kana al khairu aktsar fala mani'a min akhdhihi. Sementara jika kebaikannya lebih banyak, maka tidak dilarang daripada mengambilnya. Wa yukhtafaru syarru al yasir ma'al khairil al katsir, dan kejelekan yang sedikit itu akan tertutupi, ya, dengan kebaikan yang banyak. Qauluhu fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian ucapan beliau, setiap bid'ah itu, setiap perkara baru itu adalah bid'ah dalam agama, ya. Dan setiap bid'ah itu sesat.
Maka kata beliau, hadza nassu haditsil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Ya. Ini adalah nas hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Kata beliau bahwa Nabi memberikan mau'izah kepada kita, mau'izah yang luar biasa, ya. Sehingga bergetar hati-hati kami dan mengalir air mata kami, ya. Sampai para sahabat itu menangis dengan wasiat nasihat yang disampaikan oleh Rasul SAW. Faqulna ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi' fa'ausina. Maka para sahabat langsung mengatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan. Ya, saking sempurnanya nasihat itu, saking artinya berbobotnya dan menjadikan para sahabat itu menangis. Ya, maka berilah wasiat kepada kami. Kata para sahabat, qala usikum bittaqwallahi was-sam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun wa fi riwayatin 'abdun habasyiyun ka'anna ra'suhu zabibatun, ya, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Maka Nabi memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Wasiat yang pertama, kata beliau, aku wasiatkan kalian kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ya, itu wasiat yang pertama. Kemudian setelah itu was-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa, kepada pemerintah. Ya, walaupun yang memerintah kalian ini seorang budak dari Habasyah, seorang yang hitam, kemudian rambutnya berintik, ya, seperti kismis. Ya, nah, sesungguhnya kata beliau, barang siapa dari kalian hidup di suatu zaman yang akan datang lalu mendapati perselisihan yang banyak. Ya, sekarang ini ahlu sunnah berselisih semuanya. Ya, yang semuanya mengaku ahlu sunnah, mengaku ahlu salaf, mengaku yakni yattabi'una salaf, mukhalifun, saling menyelisih antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka ketika terjadi perselisihan, ya, apalagi di tengah-tengah kaum muslimin yang sudah super majmuk perselisihannya, maka yang paling menyelamatkan, kata Nabi, kalau kamu mendapati perselisihan yang banyak itu adalah fa'alaikum bisunnati, wajib atas kalian kembali kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, ya, Abu Bakar, ya, Umar, Utsman wa Ali, ya, mereka adalah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, kata Nabi, min ba'di, orang-orang yang mendapatkan, orang-orang yang lurus, orang-orang yang terpimpin, yang dibimbing langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mendapatkan keutamaan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah dengan surganya di masa hidup mereka. Ya, ini yang diwasiatkan oleh Rasul. Sunnahku dan sunnah mereka. Tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid. Ya, kamu pegang sunnah tersebut dan kamu gigit dengan gigi gerahammu. Ya, yakni kamu pegang dengan pegangan yang sangat kuat, walaupun kamu hancur ketika memegang sunnah Rasul dan sunnah para sahabatnya. Ya, kemudian diingatkan oleh Nabi kita, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hadza tahdzirun. Ya, iyyaka kalimat tahdzir. Jadi ini adalah kalimat peringatan, iyyaka atau iyyakum. Ya, hati-hati kamu, waspadalah kamu terhadap apa? Muhdatsatul umur. Perkara-perkara baru yang dimuncul-munculkan dalam urusan agama. Kenapa demikian? Kata Nabi, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa fi riwayah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya. Karena setiap perkara yang baru yang dimunculkan dalam agama itu bid'ah, tambahan. Ya. Dan setiap tambahan itu sesat. Kata Nabi kita, ya. Yakni kullu muhdatsatin fa hiya bid'ah.
Yani wal muradu muhdatsatun fid din. Jadi semua yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah, dan yang dimaksud yakni muhdatsah di sini adalah dalam urusan agama. Ya, pokoknya dalam urusan agama, lingkup urusan agama, ibadah, ya, dan amalan-amalan dalam Islam. Ammal muhdatsat fi umuril adiyat wal manafi' wal ma'akil wal masyarib wal malabis fa hadhihi bid'un lughawiyatun. Adapun perkara-perkara baru dalam urusan-urusan kebiasaan, ya. Kemudian ini hal-hal yang bermanfaat, makanan, minuman dan pakaian, maka ini adalah bid'ah secara hal baru secara bahasanya, ya. Laisat bid'an syar'iyatan, bukan bid'ah dalam pengertian syar'inya. Lakin al muhdatsat fid din hiyal bid'ah al muharramah. Tapi bid'ah dalam urusan agama itulah yang diharamkan, ya. Fa hadza fihi raddun 'ala alladziina yuqassimuna al bid'ah ila bid'in hasanatin wa bid'in sayyi'ah, ya. Wa bid'in mubahatin. Dan dalam perkara ini juga terdapat bantahan kepada orang-orang yang membagi bid'ah itu. Oh, ini ada bid'ah hasanah, ini ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah yang mubahah, ya, ada bid'ah yang dibolehkan. Wa yaquluna ta'dariha al-ahkamul khamsah. Artinya bid'ah ini masuk dalam ahkamul khamsah. Ada yang bid'ah itu wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ya, masuk dalam hukum yang 5 ini, begitu kata mereka, ya. Maka ini kata beliau fa hadza ghalatun, ini kesalahan dan kekeliruan, ya. Di annal bid'ah fid din kulluha dhalalah. Karena bid'ah dalam urusan agama itu semuanya sesat. Nabi tidak memilah-milah, ya. Nabi itu tidak memilah-milah. Beliau mengatakan fa inna kullu bid'atin dhalalah, ya, semuanya. Jadi bin nasr Rasul. Jadi ini nas daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, ya. Wa adhunnuhum adkhalul bid'ah al-lughawiyah wa sammuha bid'an hasanatan, ya. Wal bid'ah al-lughawiyah mubahatun mithlu bina'il madaris wa bina'il arbita li talabatil ilm, ya, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, dan saya mengira mereka memasukkan bid'ah itu artinya secara bahasa, ya. Kemudian mereka menamainya dengan bid'ah hasanah, ya. Yani bid'ah yang sifatnya lughawiyah, pengertian bahasa itu boleh, ya. Seperti membangun madrasah, membangun asrama untuk penuntut ilmu. Kemudian termasuk naqdul masahif, memberi titik-titik itu di huruf-huruf Al-Quran, ya. Ketika dulu di zaman sahabat, ya, atau ketika awal diturunkan, ditulis itu tanpa titik, karena dulu orang semua mengerti, ya, semua orang Arab, ya, sahabat Nabi itu, sehingga tidak perlu mereka pakai titik dan lain sebagainya, ya. Kemudian di zaman Islam sudah mulai menyebar, maka dilakukan, ya, penulisan Al-Quran dengan diletakkan titiknya masing-masing, ya, di antara huruf-huruf tersebut, ya. Wa nahwiha wa sammuha bid'an hasanah, dan selainnya mereka menamakan ini sebagai bid'ah hasanah. Wa hadhihi laysat bid'an, ya. Dan ini bukanlah bid'ah. Hadhihi tabi'atun lis-sunan wa ihya'un lis-sunan, ya. Dan ini mengikuti terhadap sunnah dan menghidupkan terhadap sunnah. Fabina'ul madaris wal arbita li talabatil ilm, ya, wa tabul masahif wa naqtuha, hadhihi kulluha min al-i'anati 'ala al-ilm. Artinya membangun madrasah, membangun tempat belajar, tempat orang-orang untuk mencari ilmu, kemudian mencetak Quran dan lain sebagainya, itu semua itu adalah untuk membantu, ya, artinya sebagai sarana untuk orang belajar mencari ilmu, ya. Maka itu baik. Fahiya hasanah wa hiya sunanun, dan itu termasuk sunnah hasanah, ya. Fahum imma akhadhu sunan al-hasanah wa sammuha bid'an, ya. Maka mereka, jika tidak mereka
mereka tidak mengambil sunnah-sunnah yang hasanah, ya, dan mereka menamakannya sebagai bid'ah. Wa imma annahum sammul umur al-adiyah bid'ah. Dan juga mereka memberikan atau menamakan perkara-perkara yang biasa itu sebagai bid'ah, ya. Wa hiya la tadkhul fid din. Ada hal-hal yang tersebut tidak masuk dalam urusan agama, ya. Artinya sering kita dengar dari orang-orang yang ketika terbantah perbuatan-perbuatan bid'ah mereka, ya, atau ketika Ahlus Sunnah dibilang sedikit-sedikit kok bid'ah, sedikit-sedikit kok bid'ah, ya. Kemudian mereka membantah. Nah, di zaman Nabi kan tidak ada pesawat, ya. Tidak ada tidak ada kendaraan, tidak ada HP. Gimana itu? Itu termasuk bid'ah katanya. Itu juga bid'ah. Ayo, itu bid'ahkan juga. Seperti itu, ya, bantahan-bantahan mereka. Nah, padahal itu tidak masuk dalam urusan agama, ya. Nah, li'annaha min umuri dunia. Karena itu bagian daripada perkara-perkara dunia. Fala tadkhul fid din, dan tidak masuk dalam agama, ya. Tidak masuk dalam agama. Maka dibolehkan, ya, dalam urusan dunia silakan kamu berbuat apa saja, memunculkan kreativitas apa saja, menyalurkan hobimu apa saja yang baik-baik, ya, silakan. Kamu ciptakan hal-hal yang baik dalam urusan duniawi. Sementara dalam urusan agama tidak boleh sedikit pun melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, ya. Karena agama itu sudah diletakkan oleh Allah dari awalnya sampai akhirnya, disempurnakan sendiri oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Islam itu sebagai agama kita umat manusia, ya. Maka tidak butuh perkara baru, tidak butuh tambahan, ya, dalam Islam. Sehingga Nabi menyikapi siapapun orangnya yang melakukan perkara baru dalam urusan agama berarti dia sesat. Ini Nabi yang menyatakan, bukan kita, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qauluhu, kemudian yang terakhir, wa qauluhu wad-dhalalatu wa ahluha finnar. Kemudian ucapan beliau, dan kesesatan serta orang-orangnya di neraka, kama fil hadis, ya. Jadi ucapan para salaf itu artinya terambil daripada hadis Rasul. Wa kullu dhalalatin finnar, sebagai Nabi mengatakan, dan setiap kesesatan itu di neraka jahanam. Wa kama fi haditsil firaq, sebagaimana juga dalam hadis al-firqah, ya. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Kata Nabi, akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, ya. Illa wahidah. Fahadha dalilun ala anna ahlal bid'ah yakununa fin nari wa yatafawatun. Maka ini sebagai dalil bahwa yang namanya ahlul bid'ah, mereka itu akan berada di neraka jahanam, dan mereka nanti kelasnya bertingkat-tingkat, ya. Kelasnya bertingkat-tingkat. Minhum man yakunu fin nari li kufrihi. Di antara mereka yang berada dalam neraka itu karena kekufurannya, yakni memiliki atau berbuat bid'ah yang mengantarkan kepada kekufuran sampai mengeluarkan mereka daripada Islam, sehingga mereka kekal di dalam neraka jahanam, waliyadzubillah, ya. Wa minhum man yakunu fin nari li ma'siyatih, dan di antara mereka berada dalam neraka itu karena kemaksiatannya. Wa minhum man yukhalladu finnar, dan di antara mereka yang dikekalkan. Wa minhum man la yukhallad, dan di antara mereka yang ada yang tidak dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu hukmuhu hukma ashabil kabair, dan jadilah hukumnya mereka seperti hukum pelaku-pelaku dosa besar, ya. Seperti itu keadaannya. Nah, ini yang disampaikan oleh para imam salaf, ya. Kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, ya, yang harus kita pegangi prinsip ini. Jadi kita diajarkan untuk
berpegang teguh pada prinsip yang benar. Ya, pada prinsip yang benar. Supaya apa? Supaya kita terarah di dalam beragama ini. Kalau mengerti prinsipnya, prinsip dasarnya apa sih? Tapi kalau nggak ngerti prinsip dasarnya, ya akhirnya akan terbawa arus oleh situasi dan kondisi. Ya, termasuk zaman sekarang ini, hati-hati. Ya, zaman sekarang ini adalah zaman orang yang bermudah-mudahan mencela, ya, menjatuhkan, menghinakan, ya, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini zaman yang berbahaya. Ya, harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi ahlul bidah, tapi tidak terasa kita, tanpa sadar. Ternyata kita ini tidak ada bedanya dengan ahlul bidah yang lainnya. Karena kita tidak memahami prinsip ahlus sunnah yang benar. Ya, tidak mendalami bagaimana sih konsepnya ahlus sunnah ini, bagaimana, prinsipnya bagaimana. Ya, itu harus difahami dengan benar dan dipegang dalam urusan agama, ya. Karena para ulama dahulu sudah meletakkan poin-poinnya 1, 2, 3, ya, dan dijelaskan secara rinci oleh ulama-ulama berikutnya. Apa maksudnya? Ya, termasuk ini ucapan Syekh Imam Al-Barbahari, ya, tentang makna kufur. Barang siapa yang menyelisih ashabu Rasulullah SAW faqad kafar. Ya, nah, jelaskan makna kufurnya itu bagaimana. Nah, ini untuk apa? Untuk kita bisa menjadi orang yang sabat, ya, menjadi orang yang sabat dan tidak mudah terpancing oleh situasi, ya, tidak mudah terpancing oleh situasi. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di waktu yang lain kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.